Jadi jangan sebentar-sebentar bid'ah, sebentar-sebentar salah. Ini biar jelas. Ternyata sekelas Imam Hambali, seorang imam hadis, Al-Imamul Muhaddithin, ternyata beliau tidak lupa mendoakan gurunya sendiri. Beliau mendoakan gurunya 40 tahun selepas sholat. Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, sepora aki itu sepekaulah. Ampuni dosaku, ampuni kedua orang tuaku, dan ampuni dosanya guruku yang bernama Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang kita kenal dengan Imam Syafi'i. Banyak orang yang selalu takut menghadapi kematian. Kematian itu ditakutin apa enggak? Datang, Pak. Ditunggu enggak ditunggu, datang. Diharap enggak diharap, mati itu pasti. Bukan persoalan takut apa berani, tetapi bagaimana caranya kita ini menghadapi kematian itu sendiri. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menggaransi kita, Pak? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ceramah ini, saya kok ngerasa dirampok, Bu. Baru udah Pak langsung beri mic nih. Kuki beri nasi bener-bener. Cete ke Ustaz. Tinggal tak apa pungkos boy lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah al-wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, wa ba'd. Para alim, para alamah, para kiai, para tuan-tuan guru yang dirahmati Allah, terkhusus kepada Al-Ustadz Munali MPD yang saya hormati dan saya muliakan, Mudirul Ma'had Miftahul Ulum Kiai Muslih Adnan. Oh, Nurul Ulum. Situ Miftahul Ulum. Oh, Miftahul Ulum 2. Sampian? Alumni Miftahul Ulum 2. Pola na jangguan yang kukiai ini sampian. Kan kabele mun salima kanto bani kanto lagi. Yang saya hormati dan saya muliakan Ustadz Ismukum Kirim Asman Panjeneng, Ustadz Furadin, beserta seluruh majelis keluarga besar Allah yarham yang tengah kita haulkan. Bapak Asmin bin Madin beserta Salijah binti Kenet. Bahasa Madura lagi. Kuliah ceramah bahasa Madura apa Indonesia, Bu? Oh, Indonesia ya. Karena biasanya saya ceramah 5 bahasa, Ibu. Sombong tanding laga oleh. Enggak, kula ngaturaken mawon kali panjenengan standar. Kula ngaturake dhewe panjenengan ngereng pele tak napa. Bahasa Madura karena keleresan badan kula ring sampang. Tapi Mbah Putri kula Madura campur Jawa. Nah, istri saya orang Jawa Barat dan saya ngajinya juga di Jawa Barat. Berarti saya pakai bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Nah, om sama tante saya itu nikahnya sama orang Bukit Tinggi, orang Padang. Jadi kadangkala saya pakai bahasa Padang. Sekali-sekali saya pakai bahasa Melayu. Ibu-ibu mau pilih bahasa apa, Ibu?
Ya udah saya pakai bahasa Inggris saja ibu ya. Kula bingung sampean pada bingung lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mohon maaf karena kehadiran saya terlambat. Karena tadi yang jemput saya itu berangkatnya 6:30, rupanya sampai ke rumah 8:30. Saya dijanjikan jam 7, sampai 8:30 nggak datang-datang. Para ngangku aku lama. Tapi itulah memang kita harus belajar kepada bahasanya Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Ana urid wa anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Saya punya keinginan, Anda juga punya keinginan, tetapi keinginan kita semuanya tergantung kepada keinginan Allah. Kalau Allah sudah menghendaki segala sesuatu itu mudah. Apa yang telah Allah tuliskan dan Allah tetapkan di Lauh Mahfuz tidak bisa dirubah oleh siapapun. Maka pertemuan kita siang hari ini sesungguhnya rahasia besar dari Allah, di mana Allah menghendaki kebaikan bagi saya dan ibu semuanya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa seseorang yang Allah kehendaki baik bagi dirinya, Allah jadikan dirinya faqih di dalam agama. Dalam Syarah Fathul Bari, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mentakwil hadis faham, makna faqih di dalam hadis ini adalah orang yang faham agama. Tentu Allah menginginkan kita semuanya menjadi orang yang faham. Maka mohon izin, kalau ceramah di sini kira-kira berapa menit, Pak? Berapa? Berapa? 90 menit tak lama. Penikah Pak, pada terbang di Pontianak ke Surabaya Pak. Cebi David Bu. Neser bu ibuun panas, lapar boleh. Saya mau sampaikan satu hal, biar orang faham itu haul. Haul itu menjadi perdebatan hari ini. Ada yang bilang haul itu tidak boleh karena Nabi tidak melakukan. Ada yang mengatakan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi itu perkara bid'ah. Ada yang bilang sahabat tidak berhaul. Saya kasih contoh paling mudah saja. Mari, karena insya Allah ini banyakkan santri, banyakkan ustadz. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, beliau mengambil riwayat dari Imam Al-Waqidi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada'a bi Uhudin fi kulli haulin. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tahun itu selalu berkunjung ke kuburan sahabat yang wafat dalam peristiwa perang Uhud, fi kulli haulin, di dalam setiap tahun. Bermakna haul, haul itu bermakna putaran 1 tahun. Cepon reng metur haul penikah, depak ke tahun emak, depak ke tahun embu, depak ke tahun embah. Rasulullah datang ke kuburan pamannya yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib yang wafat dalam peristiwa perang Uhud, dan di situ juga wafat sahabat, ada 70 orang. Salah satu di antaranya paman beliau Hamzah, dan kemudian panglima Islam yang masih sangat muda yang bernama Mus'ab bin Umair. Berarti Rasulullah sesungguhnya datang setiap tahun. Kalimat setiap tahun berarti haul. Fa idza balagha rafa'a sautahu fayaqul. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kuburan Uhud, Rasulullah kemudian mengucapkan kalimat sebagaimana dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-24, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Rasulullah kemudian mendoakan sahabat, makin ini kami beda menik. Ken petinju na ulan. Ibu dia celep mak. Cenya banyak aing lagi cara-cara kula. Lagi tinggal sampai agak aja nih sampean begele. Kalau senapa sedepak? Kol beto.
Kalau belu, berarti sana pecem pun. Wala tolo cem mereka. Tetimpun cara mana cak bidabit lah cukup 5 menit saus ni. Rasulullah mendoakan ahli Uhud, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam keselamatan bagi kalian, dan kemudian Allah memberikan balasan nikmat yang sebesar-besar dan sebaik-baiknya atas kesabaran kalian waktu kalian masih hidup. Berarti itu haul boleh karena Nabi pernah melakukan. Setelah wafatnya Nabi, 3 sahabat melakukan hal yang sama. Sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu anhum selalu menyempatkan diri setiap tahun mengikuti Nabi. Setelah Nabi wafat, sahabat juga datang ke kuburan Uhud untuk mendoakan sahabat-sahabat yang di sana. Ini dasarnya. Yang kedua, biar jelas dulu, silakan buka kitab Manaqib lil Imam Syafi'i. Lagi-lagi diriwayatkan oleh Imam Baihaqi pada juz yang kedua. Imam Syafi'i itu punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal, yang kita kenal dengan Imam Hambali. Beliau pendiri madhab Hambali. Kalau Imam Syafi'i pendiri madhab Syafi'i, ada 4 madhab utama dalam fikih. Pertama Imam Hanafi, yang kedua Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, mendirikan madhab Maliki, berkembang besar di sekitar Hijaz dan kemudian di Afrika yang paling ramai. Yang berikutnya murid beliau bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, pendiri madhab Syafi'i. Dan beliau Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal, yang dikenal dengan Imam Hambali, pendiri madhab Hambali. Madhab Hambali ini paling banyak diikuti di negara-negara Hijaz, sekitar Makkah dan sekitarnya. Imam Hambali menulis satu kitab namanya Musnad Ibnu Hanbal, kurang lebih kumpulan 27.000 hadis di dalamnya. Tetapi hafalan Imam Hambali kurang lebih 1 juta hadis. Kalau Imam Bukhari hafalannya 600.000. Kemudian muridnya Imam Bukhari bernama Imam Muslim, hafalannya 400 sampai 500.000. Imam Syafi'i 300.000. Imam-imam yang belakangnya ratusan ribu. Tapi yang paling besar dan paling kuat hafalannya adalah Imam Hambali, mampu menghafalkan 1 juta hadis. Apa yang dilakukan oleh Imam Hambali setelah gurunya Imam Syafi'i wafat? Silahkan buka nanti di dalam kitab Imam Baihaqi ketika menjelaskan tentang siapa Imam Syafi'i dalam kitab Manaqibnya. Wa qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal, inni la'ad Allah fi salati lisyafi'i mundu 40 sanah wa aqulu rabbi ghfirli wa liwalidayya wa li Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini dasar yang kedua, biar santri faham. Jadi jangan sebentar-sebentar bid'ah, sebentar-sebentar salah. Ini biar jelas. Ternyata sekelas Imam Hambali, seorang imam hadis, al-imamul muhaddithin, ternyata beliau tidak lupa mendoakan gurunya sendiri. Beliau mendoakan gurunya 40 tahun selepas sholat. Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, sepora aki itu sepakaul. Ampuni dosaku, ampuni kedua orang tuaku, dan ampuni dosanya guruku yang bernama Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang kita kenal dengan Imam Syafi'i. Dari ini jelas bahwa apa yang dilakukan oleh keluarga ini tidak salah. Apa yang dilakukan oleh keluarga ini benar. Apalagi kemudian yang didoakan adalah ayahnya, yang didoakan ibunya, yang didoakan saudaranya, yang didoakan adalah kaum muslimin. Maka sebagai sesama muslim, tentu kita punya kewajiban untuk mendoakan yang terbaik, lebih-lebih kepada kedua orang tuanya. Saya melihat tulisan hadis di situ itu. Saya kasih tahu artinya saja.
kalau manusia itu mati, akan ada 3 perkara yang mengikuti. Yang pertama, hartanya. Kedua, istrinya. Ketiga, amalnya. Yang 2 pulang. Siapa yang pulang? Hartanya pulang, istrinya pulang. Yang tinggal cuma 1. Siapa? Amalnya. Nih, saya tanya sama Ustadz Din. Ustadz siapa? Ustadz Buradin. Sampian punya istri? Ciaunggu, jawab iya apa enggak? Oh. Mau nanggu aja meragukan ke. Situng 2 nggak apa. Beri saya kira nomor berapa? 2. Tako kebini narwa. Lagi mun ngebelede rocak mulai ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tanya sama sampean, sampean cinta ndak sama istri? Arera apa seanca ajar ngomong arah. Allah cinta ndak sama istri? Betul. Paling kan matuan penyataan ya. Berapa persen cinta sama istri? Berapa persen? 40. 40. Kok mau daya ambu tadi Ustadz mun ngari ya. Kini ngaki. Are cintana Pak Buradin kari Pak Bolo. Sebi kenyang sangi dimer ya. La. Ari wajib curiga Habib. Allahu Akbar, mepah pada esto kebini negari Pak Bolo. Ya Allah. Aduh, tak baru nemu ring lagi ngari yang kau semur-umur. Jawab bini Pak Buradin. Beles sakit hati hibur roh. Manusia ini kalau ditanya cinta sama istri Pak. Ditanya seneng sama harta, suka Pak. Tuh tanya sama Pak Kadus, kepala dusun. Mana Pak kepala dusun? Kamu Pak? Ada di dalam dari sopirnya tadi. Oh iya Pak kepala dusun. Oh betul Pak Kadus. Cinta sama jabatannya tidak? Ya ngomong deh lah. Iya kalau ndak cinta kasih sama sebelahnya. Manusia itu kalau ditanya suka enggak dengan apa yang dia miliki pasti. Tapi ingat kata Nabi, kalau engkau sudah mati manusia 3 perkara saja yang ikut. Pertama, istrimu ikut, anakmu ikut. Kedua, hartamu ikut. Ketiga, amalmu ikut. Tetapi yang kedua pasti kembali, amalmu saja yang tertinggal bersamamu. Ada tidak? Suami yang selalu berkata kepada istrinya, cintaku kepadamu sehidup semati. Beda bu, cak percaja. Nih, punya istri juga sampean. Tak baju. Leh, sampean kedua. Alhamdulillah. Terus kan ande kiai. Tak kau baju ke lain ya kau. Bapaknya si nunggu luar kau. Lah. Istrimu ikut ke kuburan? Ikut. Tahan berapa jam? Ndak tahan Pak. Ku leku torain bi sambian. Mun beda orang bini mati lakin nah. Nangis hati-hatian. Aduh yang kamu mati setia kakek. Minta mati pemberi aku enggak. Lah. Ancan Bu. Nangis-nangisnya. Aduh gak engkau noro kakek ke engkau tak kuat tadi keng. Cek aja percaja. Aju amare Pak Polo ne bedan ndak karen arwah. Istrimu pulang. Yang punya mobil ikut nganterin ke kuburan. Yang punya sepeda motornya ikut nganterin. Tapi apakah mereka bertahan? Enggak. Paling lama istrimu hanya datang ke kuburanmu 7 hari saja. Ongguan Pak. Bisa dibuktikan nanti. Muntah percaya Ustadz Furadin bangkat kade.
Malah beda bukten apa? Yang tertinggal itu apa kata Nabi? Yang tertinggal bersamamu hanya amalmu. Amal perbuatanmu yang akan menemanimu di alam kuburmu. Salatmu yang menemanimu. Puasamu, zakatmu, zikirmu, sedekahmu, itu yang akan selalu mendampingimu di alam kuburmu. Sekarang kenapa kita berkumpul? Kita mendoakan almarhumin. Semoga Allah merahmatinya di alam kubur beliau masing-masing. Allah ampunkan dosanya, Allah terima amal salihnya, dan Allah jadikan keturunannya sebagai keturunan yang salih dan salih. Amin. Tidak ada yang bisa kita banggakan dari hidup ini, Bu. Pangkat, jabatan, harta, dan kekuasaan, semuanya akan tiba waktunya. Kekuasaan yang kita punya hari ini setahun paling lama, 5 tahun paling lama. Kalau memang mau nambah paling lama 10 tahun, semuanya selesai. Tapi ingat, bahwa esok lusa engkau pasti akan kembali menghadap kepada Allah. Pesan Nabi kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzati yakni al-maut." Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang memutus kenikmatan hidup kalian. Apa yang memutus nikmat hidupmu? Kematianmu. Yang sehat hari ini belum tentu besok hidup. MC ini, suaranya paling kenceng, paling tegap suaranya, sehat. Tapi tidak tahu besok masih ada apa enggak. Atau tiba-tiba besok pagi di masjid, mana masjid? Elaut, beda pengumuman kolom, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Buradin nih, Bang. Yang pada tahun nih, Pak. Gelem sambian. Oh iya, iya bagi kebudi nari ya. Bagi jutaan lu mereka. Lagu repot mak. Bodoh sesake on tahun, sehat tak sehat, punten ki odi tak mati. Beda tepan muter. Muter apa ya? Ya pokoknya muter lah. Payar ya payar. Orang metu kapir ya. Hari tang orang kapir ya. Orang metu apa nih Pak? Saya itu selalu ditanya sama jamaah yang nonton di Facebook, di YouTube, di TikTok, di Snack Video, di Instagram, di Twitter. Selalu nanya, Pak Kiai ini orang apa? Saya jawab, saya orang Indonesia. Bukan itu Kiai, sukunya. Oh, suku saya 2, kanan kiri. Karena tanya soko, Mak. Bukan Kiai keturunan. Oh, keturunan. Saya dari Jawa Timuran. Udah selesai. Kenapa? Tapi sampean kok fasih bener bahasa Madura. Oh, engke. Abah saya itu paling ketat mendidik saya, Pak. Almarhum abah saya, Haji Zubair bin Ishaq bin Romli, itu paling ketat menjaga bahasa saya. Jadi katanya almarhum, monggo sik papinter bahasa noreng, bahasa Arab, bahasa Inggris, karepeh, bahasa Indonesia, papada, bahasa Jawa, bahasa apa karepeh, tapi situng cek kelupain bahasa Madura. Karena bawa noreng Madura. Madura itu bukan hanya bahasa, Madura bukan hanya budaya, tapi dia sebuah peradaban. Kenapa? Di bahasa Madura ada tingkatan bahasa. Kalau bangsa itu sudah menggunakan tingkatan bahasa, menunjukkan semakin halus bahasanya, mestinya semakin halus budayanya. Begitu kata Abah. Cek pada ben bu ibu tak tahu cak melaju, cak Madura terus. Mangkat alakoh isoro ambu, kebetulan ocen, mampir bu. Aduh, tak ambu ocen, ambu tak tahu cak melaju. Kan bingung. Paksa toh, mampir bu. Iya bu. Terus satu cak melaju si Andi Roma. Mau kemana bu? Aduh susah. Jawab apa ya nih? Jawab cak melaju tak tahu. Hari yang kok antara alako bahasa Madura na alako, mau bahasa Melaju apa? Mau kemana bu?
Mau berlaku, Bu. Iku tak bener, Pak. Bener kan berlaku kan? Pak tanya lagi, sama siapa, Bu? Aduh, pakai tanya lagi boleh. Sama siapa, Bu? Bersatu, Bu. Maksudnya ketibi, Pak. Bersatu, Pak. Ada mending meturin tak mampu, Pak. Kule mun kering meturin tak mampu, Pak. Kule lebih kancah, Pak Kiai. Bagaimana cara ngalahkan orang Madura? Oh, nggak bisa. Madura itu dilembutin makin lembut dia. Dikerasin tambah keras. Caranya Pak Kiai, kalah-kalen, boy. Tuh yang Madura dah bambu dah saya kalah-kalen tuh di mana Mak? Cuma di kerajaan kere, Mak. Bener yang Madura naik pesawat. Naik pesawat dari Pontianak ke Ketapang. Nama pesawatnya itu kan yang kalau yang di atas 100 penumpang itu kan Boeing, kalau yang di atas 300 itu Airbus, kalau yang kecil itu ATR. ATR itu baling-balingnya di luar. Jadi orang Madura naik pesawat, pandepak ke dalam panas pesawat. Si tak berangkat itu. Wah, siapa saya kebayi pesawat itu? Pada deki pasal sekali. Wana tole keluar pasal luar. Aduh, minta panas ya. Cengki pasal sampai luar itu. Ayo lo pramugari, dek sini dek. Tampunnya les sopan nikah mah, tampunnya les sopan nikah. Yo lo pramugari, dek. Iya Pak. Berapa lama lagi pesawat mau berangkat? 5 menit lagi Pak. Kok nggak dinyalain kipasnya? Sebentar lagi Pak, kita nggak pakai kipas Kak. Kita pakai AC Pak. Ini yang bikin pesawat siapa? Habibie Pak. Yang orang pintar itu. Iya Pak. Oh bodoh dia deh. Habibie bukan biar yang Madura Pak. Kok begitu Pak? Ya gimana ndak bilang bodoh deh. Bilang sama Pak Habibie, besok kalau buat pesawat tuh kipasnya di dalam. Itu di luar, gimana ndak panas ini? Wala yung kipas angin saya luar. Ngarah menikah Pak Armadin menikah mah Pak Buradin pada ngaku sambihan. Oh, lah ini Pak. Kenapa saya ini seperti ini? Bukan gurau ini Pak. Sebenarnya 2 hari yang lalu saya juga acara yang sama tabligh akbar tentang haul. Saya bilang banyak orang yang selalu takut menghadapi kematian. Kematian itu ditakutin apa enggak datang Pak? Ditunggu enggak ditunggu datang. Diharap enggak diharap mati itu pasti. Bukan persoalan takut apa berani, tetapi bagaimana caranya kita ini menghadapi kematian itu sendiri. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menggaransi kita Pak? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Caranya adalah laksanakan perintah Allah. Sederhana. Kayak ini Ustadz Furadin hari ini mengingatkan kita tentang kematian. Kematian itu bukan sesuatu yang berbahaya. Kematian itu adalah cara kita pulang kembali menghadap kepada Allah. Bukankah selama ini kita selalu ingat kepada Allah, sadar bahwa kita ini diciptakan Allah, dan bukankah Allah menjanjikan bahagia dunia dan akhirat? Nah sekarang kita tengah mau menjemput kehidupan akhirat. Bagaimana mungkin kita masuk surga sementara kita sendiri masih belum mati? Tidak ada hal yang perlu dicemaskan dan dikhawatirkan, apalagi ditakutkan kematian. Tinggal bagaimana sekarang kita siapkan diri menghadapi mati itu sendiri. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ja'a rajulun minal ansari ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fayaqul." Seseorang dari golongan Ansar datang kepada Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Ya Rasulullah, manusia mukmin yang paling baik, yang paling afdal itu siapa? Rasulullah menjawab, Rasulullah adabu ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling baik adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Akhlak pertama, akhlaknya kepada Allah. Caranya jaga sholatnya. Tadi Pak Dusun nanya di jalan itu,
tentang bab sholat. Kenapa saya ini suka malas Pak Kiai sholat? Iyalah Pak ada munjin. Saya tanya Aki paling lebih malas ya. Bu, Ibu, pilih uang 100 juta ndak sholat subuh atau 100.000 sholat subuh? 100 juta tak abajang subuh, 100.000 abajang subuh. Milih kamu hampir. Berempat 100.000 abajang subuh. Tak percaya jengkol. Muana gak semulain deh. Ada jaga gol peto kafir ya. Aduh Bapak, pilih 100 juta enggak sholat subuh atau 100.000 sholat subuh? Kita buktikan sekarang. Ku leku mun bedebu ibu daripada rintis ngantri BLT 300.000 pasti tak bejeng duhur. Apa nak boleh 100 juta je? Baik kalah ke apa jangan leku itu. Banyak aja. Kok Pak Kiai tahu sering kok ajeling kantor pos roh. Harus aku dengan koning ruang arah. Oh, manusia itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau manusia itu suruh milih, apakah mereka milih dunia atau akhirat? Ya dunia. Kenapa? Mereka nggak percaya akhirat. Kalau dunia yang nampak, iya. Maka gara-gara langsat mateng, gara-gara langsat mahal, banyak kita meninggalkan sholat subuh. Banyak kita meninggalkan sholat zuhur dengan alasan masih capek. Mikul langsat. Kira-kira malaikat manas atau koto goreng Pontianak langsat pemuda. Pemuda Pontianak. Akhirnya Pak Apri Pak Seraku Pak Buradin langsat tete polong. Tanya kimi tete polong rogi. Mak rogi ongkos sesi manjat. Daripada panjat lebih bagus ke gertibi. Mun saben ki argana langsat 15.000 ibu kana. Banyak orang tak sedekah. Marah jawab setia. Dik-adik pan langsat toron kare 3.000. Ngebe sekardu seraja. Mice benyan Pak Buradin tak baju kiai. Jadi kene buang denar ya. Kula leceh lebur. Aduh, Pak Buradin ahli sedekah kena mentir masuk surga kok. Burung kita aja tuh abi kula. Allahu Akbar. Karena pernah kejadian saya Bu, musim rambutan saya pengajian ke Kubu Padi. Kebetulan saya rombongan ramai, pakai mobil agak besar. Tiba-tiba ibu itu panggil, Pak Kiai, mohon izin sebentar. Oh iya Ibu. Pak Kiai kesokan rambut dan mon bade Bu. Ereng. Pon. Separuh mobil leposai ben rambut. Ih kulit tanya hakim, cek bahain sampean. Kebetulan tak baju Kiai. Padu benih ke benih. Aduh mau noning sini ke gula ambu tadi Kiai mak. Lede mana Rasulullah tanya Ki boleh, periksane boleh. Ya Rasulullah. Summa ayyul muslimina akyas. Setelah itu ya Rasulullah, muslim yang paling cerdas itu siapa ya Rasul? Rasul tidak menjawab yang paling luas ilmu dan pengetahuannya. Rasulullah tidak menjawab orang yang pintar. Rasulullah tidak menjawab orang yang begini yang begini. Apa yang dijawab oleh Nabi? Aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang cerdas itu orang yang selalu banyak mengingat kematiannya. Wasanum lima ba'dahu istidad, dan mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan amal solih yang diperbaiki. Para masalah pasaan korang langkong sekitar Pak Are atau 5 are. Tinggal bagaimana sekarang kurang panjenengan mempersiapkan diri, mempersiapkan iman, mempersiapkan niat, menata iman, menata niat agar ibadah puasa kita menjadi puasa yang terbaik.
Seampo tarawih but kebudan ambuin. Neser saya umur petong polo ben bulung puluh tahun. Lo bertarawih nyander. Neser mak. Lambe menghadapi puasa, ibu-ibu mungkin mempersiapkan ini dan itu. Tapi sekarang menghadapi Ramadan, yang harus didahulukan kita persiapkan iman kita kepada Allah. Karena orang beriman saja yang dipanggil oleh Allah untuk puasa. Yang dipanggil Allah kan yang punya iman. Yang gak ngerasa punya iman gak puasa gak masalah. Jahil deh kok sambian kayak Pak. Lah yang punya iman tapi nggak puasa Pak Kiai boleh meninggalkan puasa, tapi 3 yang boleh. Yang boleh nggak puasa itu 3. Pertama bayi. Kedua orang gila. Setelah orang mate. Melese iki mas sambian. Melese nyaman. Tentasi pasah. Bisa. Dia Islam Pak Kiai. Terus sholat enggak. Puasa enggak. Zakat bon nemudim. Sedekah jauh. Masuk surga pada. Bila ke budi nomor antian triliunan. Kemudian Ustadz Furadin lah masuk ada. Markene gele saya beri langsat roh. Ustadz Furadin lejuk tojuk 1000 tahun. Surga sampai deh roh. Pas lebet tukang son. Kamu tukang son Pak? Sambian Pak. Cek saling tutur apa? Baju hijau. Saya rasman sambian Pak. Jumadin. Majer apa punten Pak? Ya, mun tak majer bingko itu akin masuk swarga beneson najia. Iya kan pekol tibe lah. Sebelum bahagu tongguan ya dan swarga. Pak Kadus, saya doakan masuk surga. Yang penting jujur. Mun tak jujur ambu. Ini Pak, kemarin tanggal 14 Februari milih semua. Berempaan ke? 200. Ini cek larang jadi nage. Tulan kota calon. Kemudian pan masuk surga tahan itu. Berhenti dulu. Iya malaikat, berhenti. Amalmu bagus, sholatmu begini, sedekahmu begini, zakatmu bagus, zikirmu bagus, dengan tetanggamu baik. Wah. Ini tanggal 14 Februari tahun 2024. Ada catatan merah. Apa malaikat? Coblosan. Kok bisa malaikat? Iya bisa dong. Coba tengok ya. Kamu milih siapa? Anu malaikat. Iya, itu second ya. Minta coblos. Coba disedeting nih Pak. 200 kan. Lo. Ingat. I'malu ma syi'tum. Innahu bima ta'maluna basir. Kalakoh apa sih suka dengan Allah. Lakonin apa saya kesenangan ibu sambian. Lakukan apa saja yang ingin kau lakukan. Tapi ingat Allah melihatmu. Allah mencatatmu. Dan Allah akan memberikan balasan. Mak berde saya cenci. Iya kayak kok nyoblos akeh tang sekeluargane lemak. Peto bentang mantok. Kali to seket bae kek. Provinsi nah. Banyak aja. Ayo tunjuk tangan segala. Banyak aja. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Allah bertanya, apakah kalian menyangka aku menciptakan kalian itu main-main? Enggak. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan kalian tidak berpikir bahwa sungguhnya kalian akan aku kembalikan kepadaku, kata Allah. Saya nyoblos. Saya angku itu seket. Saya pele pada baris sebelum malaikat. Masuk ke cerego.
Iya monan mun ki bade tuli pebeli ke. Ngentang kula kena keje menika. Karena sabrung cek benyan mah. Sabrung cek benyan. Kinto pola. Kula tak jawab takau kula. Takau tadi saya salah bener lagi. Iya mereka hari ini bade pada bagi dena. Siap menerima itu saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah hari ini kita mendoakan orang tua. Besok giliran kita didoakan. Mangkin gulban sampean nahlil yang sepo du malam gulban sampean saya tahlilin. Mangkin gulban panjenengan aduaki bang sepo mbak juju sampai ke juju du malam atau berikutnya kita yang akan didoakan dan ditahlilkan. Apa yang menjadi persoalan kita sesungguhnya hari ini? Hingga kemudian kita selalu lupa dan lalai kepada Allah. Kita hanya percaya kepada apa yang nampak, sementara yang Allah janjikan yang tidak tampak oleh mata zahir, kita cenderung tidak percaya akan itu. Kita selalu bertanya dalam hati dan pikiran, ya Allah, apakah surga itu ada? Apakah neraka itu ada? Apakah setelah ini masih akan ada kehidupan? Iya. Tapi itu tidak mungkin bisa menggunakan akal dan logika, melainkan dasarnya iman kita kepada Allah semata. Kalau orang merasa punya iman kepada Allah, hatinya terikat dan terpaut kepada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia selalu memperbaiki dirinya, menjaga perbuatannya, menjaga ibadahnya, dan menjaga hubungannya dengan sesama hamba-hamba Allah. Maka di hari yang mulia ini, walaupun mungkin waktu kita agak siang, karena kesempatan memang Allah datangkan itu bukan tiba-tiba. Semuanya ini sudah dirancang oleh Allah. Semuanya ini sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi Pak Buradin dengan keluarga enggak usah kecil hati, enggak usah kecewa. Sudah direncanakan tiba-tiba seperti ini, enggak. Karena Allah yang menginginkan itu. Mudah-mudahan ini menjadi saksi kita di hadapan Allah kelak. Manter kuluban panjenengan ngaulia pengoparan Allah Subhanahu wa taala. Ngaulia syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak poto nah manter teti anak sesaleh ben salihah, keluarganya bahagia, jauh dari musibah, dan Allah datangkan ketenangan di hati kita. Kalau bicara soal capek, saya yakin ibu juga capek. Apalagi yang berangkat dari jam 8 pagi, apalagi tuan rumah yang dari 2 hari yang lalu, yang sudah bergegas, berkemas untuk bagaimana melayani tamu-tamu ini. Insya Allah pahalanya akan Allah kirimkan untuk kedua orang tua sampean. Insya Allah doa kita akan disampaikan kepada kedua orang tua kita masing-masing. Dari mana Ustadz? Karena Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau engkau masuk kuburan, ucapkanlah salam, assalamualaikum ya ahlad diyar, atau assalamualaikum ya ahlal kubur, salam sejahtera bagi kalian wahai para penghuni kubur. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya Nabi mengajarkan kepada kita bahwa yang di dalam itu mendengarkan. Karena tidak mungkin Nabi mengajarkan kepada kita mengucapkan salam kepada orang yang tidak mendengar. Kok nggak dijawab Ustaz? Aduh, mun pas jawab mah. Mapel sambian. De pakam mah. Teti leku bu ibu besok lusa kalau mau ziarah ke makam ibu dan ayah, jangan nangis sambil cerita. Anu mak, bu kok jadi sana ya kok. Umpah jawab. Iya tahu. Benih deh iya salam ke lu ke. Engki mun orang lambat engki ya zaman dolok-dolok iyalah. Zaman kita masih belum ngaji, zaman kiai ustaz masih jarang di kampung, kita lewat pokok besar, lewat kuburan, tabek-tabek nak cucu numpang lewat. Ya nak foto na jin. Assalamualaikum, benih tabek-tabek nak cucu numpang lewat. Umpah jawab, iyalah lalu-lalu lah. Nyapsap sambian. Hal sederhana diajarkan oleh Rasul. Lewat kubur kan, ucapkan doa. Salammu itu doamu, kata Nabi. Mereka mendengar, iya. Apalagi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza mata ibnu Adam
in qata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau manusia itu sudah wafat, sudah mati, meninggalkan alam, putus seluruh amalnya, salat sudah tidak bisa salat, puasa sudah tidak puasa, amal yang lain sudah tidak berguna, illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariahmu, sedekah ke masjid, sedekah pesantrennya Kiai Musli Adnan. Nanti kita mati, malaikat datang, hei fulan bin fulan, dulu engkau pernah zakat, dulu engkau pernah nitipkan harta di masjid, dulu engkau pernah datang ke Musli Adnan, engkau pernah bersedekah ke pondok pesantren, hari ini amalmu masih berjalan. Nih untukmu, alhamdulillah. Malaikat, datuk nenek moyang kita dulu insya Allah orang yang senang sedekah. Bahasa dulu bukan sedekah, rebbe. Malah naring metura lo berbulan Recep, eko cak beni bulan Syakban, eko cak bulan Rabba. Reng metura ampo ngurangin, ampo nambahin. Sapu tangan cetisat tangan. Syaban porop tadi Rebbe, karena tiap bulan Syaban orang metur seneng Rebbe. Saya pernah ditanya, Pak Kiai, katanya antum penutur sejarah. Iya, tapi bukan sejarawan. Saya penutur sejarah karena saya mempelajari sejarah peradaban umat itu kurang lebih hampir 27 tahun. Saya bilang begini, itu teori induksi, Pak, teori kemungkinan. Kenapa orang Madura, kenapa orang Madura mengganti bulan Sya'ban dengan kata Rebbe? Orang Jawa menyebutnya kata ruah. Orang Sunda juga bilangnya ruah. Mungkin berdoa agar Allah sampaikan pahalanya kepada arwah dan menggunakan kalimat Rabbana. Para biring Madura Rabbana. Pada Rebbe kapi. Ku pada sedekah Rebbe. Mbagu lareng Madura. Mbagu lepenika babini dari Pirem, orang Pirem. Balake dari Pelanggaran. Tapi banyai dari Umi, kento dari Turjan sarang Turpu. Dimin kula Peleman dari Pondok sarang Embai Tanyaki. Tokang tuan Rebbe jauh. Tak kerja kula. Aduh, sinyak banyakan kitab tadi bab Rebbe. Sebeda cuma bab sedekah. Tidak pak ke bulan Safar. Tajin merah putih. Karena ajong hari bulan Safar. Engkau minta tuana kakek kan santri baru mulai di pondukan. Nah apa bah? Tuana Rebbe apa? Tajin merah, tajin putih. Jawab bikul. Dalam kitab bah, tada bab tajin merah, tajin putih. Oh, can mbak berarti kita pakai kita ada tajin. Tak ada, Mbak. Aduh, cong. Mun sampai ke tempat kaki beda tajin datar celater, cong. Rubana orang Madura makna Rabbana tati Rabba atau arwahana tati Rabbana. Saya maksud pahalanya disampaikan kepada yang sudah wafat. Karena tadi ada potongan hadis, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mutawwith. Orang sebeda dalam kuburan panikah pada ban orang setekel lem-lemaing. Alangoi caneng Madura. Bahasa Indonesia nya berenang. Ya bebereng Madura alangui. Alangui. Alangui saya tunggu tontonnya pelampong. Pelampongan apa? Doa. Tuan peserah, tuan anak potoh, tuan anak emak ben embuk, ben tuan anak tretan. Peserah tretan. Kula ben sampean ke tretan setuju. Kula ben panjenengan lah karena tak tretan sebab dere sareng almarhum. Cuma tretan sebab iman. Orang yang diiman ke Allah nih, yang Jawa, yang Buge, yang Melayu, Madura, semuanya kita bersaudara. Kita tidak dipersatukan oleh nasab.
Kita tidak dipersatukan oleh keturunan yang sama. Nasab kita beda, keturunan kita tidak sama. Tapi ketika bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang Pak Daeng, papolong ben Pak Kacong. Ternyata nek kaki cong. Siapa? Oh, bacok jo. Yang ku tak tahu makai cak bugis ngara. Pura ni mandre, Pak. Dek, Pak. Oh, lepas ada pada tak ngakan gi makai saya. Dah. Iya, Pak. Kadang kita, coba melaju. Enggak boleh. Itu saudaramu. Aduh, jangan melaju hudu ke bakong ya. Aduh, Pak. Ternyata ni guluban sampian kisah. Siapa yang mempersaudarakan? Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Saudaramu mukmin yang lain, yang Melayu, yang Bugis, yang Banjar, bersaudara dengan Madura, Sunda, dan seterusnya. Fattakullah, dan bertakwalah kalian, saling perbaiki. Mun Madura saya salah, pebecek bi Bugis. Bugis kelero tegur bi Madura. Cuma cak pada cerita ring Madura atau karban Bugis, markana korek. Korek bahasa Bugisnya colok. Bada Pak Furadin. Ide tengi Pak Daeng. Oh, Pak Furadin niko. Pak Daeng injam colok iko. Aduh. Ki laku baru abejeng. Teng dia tengi injam colok iko. Atau karmar kena colok. Sinjang buat Furadin tak bisa Pak Daeng. Colok saya mau dipakai. Sinjang Pak Daeng sebentar, Pak. Aku mau nyulut rokok. Iya, colok aku juga buat rokok. Aduh. Akhirnya saling begem ya margana colok. Deteng reng situngah. Apa Pak Furadin? Iya Pak Daeng ke. Kulaku ngincem colok. Mungkin ngincem kompak apa deh. Makin nginjem colok. Mana sengko? Bener Pak Furadin. Colok itu dalam bahasa Bugisnya itu korek api. Di Indonesia kan culu. Ya kan salah bahasa, jadi salah faham. Loh, perbedaan yang ada itu kudratullah. Perbedaan yang ada jangan menjadi penyebab bagi kita saling tidak suka, apalagi benci dan bermusuhan. Coba, Parit Rintis ini makanya tafaulan ini Pak, karena dibangun oleh orang tua beliau. Maka kemudian dikasih nama Parit Rintis. Cek ngangku ya bahasa Madura kan Parit Rimba. Syahile Pak Furadin. Karena lambah sarimba beng sepona. Karena kinto benyareng Bugis, langalain Parit Rintis. Artinya ngargai reng Bugis sebeda. Mau pas Parit Rimba agama apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh semua siang, Cek. Boleh. Gonceng boleh lah. Engkau mumpung kita mati larang, Cek. Iya, sesuai aplikasi lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kau lebih jaganca. Dalam madhab saya itu disebut madhab ketawa, Pak. Kenapa? Saya ini menikmati hidup itu hanya dengan tertawa. Karena bagi saya semuanya mudah. Karena Allah sudah memudahkan semuanya. Kenapa sulit? Pikiran kita yang sulit. Pikiran kita yang sulit. Semuanya sudah dimudahkan oleh Allah. Kenapa kita selalu membuat sesuatu itu rumit? Contoh paling mudah, salat dianggap perkara berat. Berapa menit kita salat? 5 menit. Anggaplah 10 menit paling lama. Lamakah 10 menit? Bok kopi kita mare, Mak. Tapi kalau kita duduk di warung siapeng, sialeng, siameng, berapa jam kita tak balik?
Bukan setengah hari, tak balik-balik. Paham Pak? Orang gila itu masih balik Pak. Kita nih asal masuk warung kopi tak balik gitu. Tapi bagian kita sholat berat, sulit rasanya. Bagian kebaikan susah. Kenapa? Alasan beratnya, alasan besarnya adalah tertutupnya hati kita terhadap rahmat Allah. Kalau Allah itu sudah kehendaki seseorang itu baik, Allah antarkan dia ke majelis. Allah antarkan dia ke masjid. Jam 2, jam 3 dia tidak merasa berat untuk bangun. Alhamdulillah ya Allah. Allah mengirimkan kita nyamuk. Gila pada ban panitian hari. Minta ngobu bebek. Oke naga semakal nyet mungkin. Ngarang pada kedang bucor. Aduh, kini juga Ustaz Buradin. Milana tak usah abit tinggal jangan lebat nyamuk. Jangan lekas marah maar menikah bapak menikah. Apa jeng sepu cek repot dah. Padahal tak abid bejeng sepu. Kuluban sampean membeni karena Allah sebaik dek kuluban sampean tak bisa depak kapan tu. Beni sebab karena kuluban sampean todus ke Pak Furadin beni. Kan sebab Allah baik. Walaupun sehat, tapi kalau Allah tidak nolong kita, tidak berangkat. Belum sempat Ustadz, waktu kita 24 jam, kenapa nggak sempat? Datang ke masjid itu paling jauh pakai sepeda motor 5 menit. Yang sebelah rumah jalan kaki hanya cukup dengan 2 menit. Kita jalan kaki ke sini ke Pelamboyan bisa Pak. Apa yang membuat kita ini begitu sulit untuk ibadah? Karena kita ini posang. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Dobun Allah, barang siapa yang berpaling dariku, kata Allah, yang berpaling dari perintahku, yang berpaling dari Qur'anku, yang berpaling dari nabiku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sesungguhnya hidupnya dalam keadaan sempit, susah, sulit, cemas, was-was, galau dan takut menghadapi hidup. Para tedung sosa. Aduh, leku alaku ada mah. Tahu saya sama cacing ibu benu kulaban sampean odi. Cacing tandi sokoh. Cacing tandi HP. Nah kulaban sampean lengkap. Mi pas sosa mi pas kalah ke cacing. Maka debun Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Hatinya sempit, pikirannya kacau. Kenapa? Enggak mau sujud. Padahal sujud kita yang menentukan hidup kita. Sujud kita yang menentukan kematian kita. Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Salat kita juga yang menentukan akhirat kita kelak di yaumil qiyamah. Ya waktunya kerja, monggo kerja. Waktunya semanjat, monggo. Tapi jangan lupa, ada kewajiban dari Allah yang sudah membuat tanah ini subur, Pak. Tanah ini tanah subur, Pak. Saya bisa makan pisang enak di Pontianak, dikirim dari sini. Ya melelep ada. Tak apa-apa, gue laku kirim lagi, tak apa-apa. Wah sama Pak. Kalau itu yang sudah dilakukan, ibadahnya nggak lupa, Allah tambahkan subur tanah ini. Walaupun harganya tidak mahal, tapi berkah di dalamnya. Barakah bimakna ziyadatul khairi ala kulli syai'in, bertambahnya kebaikan di dalam setiap perkara. Barakah turun pada harta, maka harta kita manfaat. Harta kita tidak jadi penyakit. Ada orang yang tidak mau salat, tidak mau sujud kepada Allah, Allah kirim harta yang banyak. Tapi bahagiakah? Belum tentu. Hartanya banyak, tapi sakit-sakitan. Kenapa? Dia lupa kepada Allah yang memberikan harta itu.
Yang paling bahaya kata Allah, wa nakhsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kelak di yaumil qiyamah mereka akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Buta. Protes mereka kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma? Ya Allah ya Rabb, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan mata yang buta? Wa qad kuntu basira. Dulu waktu hidup di parit rintis, mata kami melihat dengan jelas ya Allah. Kenapa hari ini mata kami tertutup tidak melihat apapun? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Seperti itu juga bagaimana kalian pernah melupakan ayatku kata Allah. Ajaran Nabi dilupakan, kalian pura-pura buta. Quran dilupakan, pura-pura tidak melihat. Nabi wafat, datang sahabat wafat, datang tabi'in wafat, datang tabi'in, datang ulama setelahnya sampai kepada ke Muslih Adnan, termasuk kepada Ustadz Furadi dan ustadz-ustadz yang lain. Ingatkah kalian? Tidak kata Allah. Melihatkah kalian? Tidak. Maka aku balas perlakuan kalian. Kalian dulu pura-pura lupa dan pura-pura buta, maka hari ini aku butakan kalian sebagaimana kalian melakukan itu terhadap hukumku kata Allah. Naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik. Maka hari ini Pak, walaupun sederhana, walaupun biasa, yuk kita beramal sholih. Walaupun sedekahnya kecil, yuk sedekah. Walaupun kelihatannya biasa, lihat yang di sebelahnya, alhamdulillah, tang ke buah negeri yang banyak. Lambat kula pernah kan to Pak. Had, kamu saya Saifuddin had. Kamu? Bendin. Kabu adri lagi. Aduh, engkau saya aku tungguan din. Kelopai ngarah. Sekelangkong ya. Sampai nunggu 2 tahun re. Kelihatan kata sambutan. Lupa Ustaz Saifuddin. Mungkin ibadah lagi pada orang tak nampak. Tentang enak aja nih. Lenik kabur. Mumpung kalau buat sampean ki sehat, ngabes kesebelan, nah sampai tanya aki, kam mabak buranti nabi tak bangki. Sibuk ngara oh engke. Leki datang boleh kam manu ki sambil tak bangki. Kan timbul rasa kerong dalam mate. Coba aja apa? Coba aja kulban sampean peneng. Enggak cek kulban sampean peneng kebutuh orang. Mungkin ki odi peneng nyaman Pak ki sehat banyak pese ki gege. Leku mulai sakit kiki mulai sampean perlu ke orang. Abah pengapa orang gentengan lebutuh orang mak. Napa boleh pengapa orang abah tak bisa ngabes tambah butuh ke orang. Napa boleh mati mak bedo orang mati aja lentibi kan tade. Jadi mumpungki odik mumpungki sehat jaga silaturahim. Kemudian kulumun sampean nih keleda Pak Komor orang kerong. Ya Allah Ustadz Furadin lo lepak bolon nih ya nih. Lambat cek baik orang tai yo kayak kok mentandi pesi yang beri kok. Iya kok mau musim durian roh kui jual. Bagi kapi kok. Ya durian kok. Hari akan ceren di akhirat kok. Kan bagus mak. Pandai Pak ada bucong. Roh pandai si bagus si jual ke pelamboyan. Kerja mereka mah. Kerja mereka sebab juga kulo sampean ni tak ngantok. Beneran ni kalau 12 biasanya jam istirahat kulo mah. Kulo beri macam lanola jadwal ni. Karena biasanya kulo tiap malam mereka kan pengajian mak. Jarang pengajian ki laku mak. Kelek bi kulo mantar buru ngeyan. Rawan ki pada nyosol. Tapi memang apa Ibu ya selama kurang lebih 2 bulan lebih. Kurang lebih 2 bulan bahkan lebih saya ini putar-putar keliling Kalimantan Barat kan beberapa negara bagian itu. Tapi ya saya sudah cerita sama istri, Umi, kalau saya berangkat dakwah itu biasanya ikut Ibu. Istri saya udah dalam 2 tahun ini ikut terus, mau kemana pun ikut. Jadi tanya Aki bi santre, Umi macam ngiring terus bah. Tai ya jong ya. Hari ngarah antara 2 deh jong. Antara esto bentak percaja ya. Miskin tuh bah, yang kau sen kiri ampo belok kanan nih. Tapi saya udah niatkan itu sama istri bahwa dakwah saya mau capek, mau susah ya saya berangkat. Yang penting saya ketemu dengan jamaah itu ngerasa sehat. Ketemu jamaah itu sehat, ketemu panitia apa lagi? Aduh. Kan susah sama panitia ngerem Bu.
Nah ini kok letra Hibri lagi. Tandi harapan udah. Entan penene kau, penene kah? Kula mun lancar sama ke Malaysia, nah sering tanya aki bija kanca. Polai Malaysia ken semuras meras baik. Iya buana sawit dah. Pada cong di mawai pada sebenting ring dia ya. Niat lillahi taala dakwah di jalan Allah karena setiap orang itu punya kewajiban untuk menyampaikan Islam. Contohnya, ya saya melalui mimbar dakwah. Ada yang melalui pesantren yaitu Kemusleh, ada melalui pendidikan Kemunali, ada melalui zikir dan salawatan ya Habib Ramadan, ada Ustadz Furadin ya dengan tahlilannya, dengan itu kan sama dakwah Islam. Ya ibu-ibu di rumah menjadi istri salihah itu dakwah Islam juga. Pedagang yang jujur ya dakwah Islam juga. Nah ini yang pedagang-pedagang langsat jujurlah. Aduh, mun gula meleh paralel tol ke sama. Pola ring kinto ke. Kene toran nabi gula. Makin. Oh, mare. Ken manter tak acu dana kasa sambia. Gula berapa kali mak. Bang. 1 kilo berapa? Sekian Pak Haji. Oh iya. Tak yang bagus Bang. Iya Pak Haji. Pan tabiri ke cello saya baba. Pando Pak ke rumah buco separuh Pak. Aduh. Tapi gula syukur, alhamdulillah ya Allah, tanpa disadari saya diajarin belajar sabar. Kayak mau cuma beli nabi gula, bini labi, tak tahu ada jongkok matura deh, no pon bi, enggak. Kalau mau jujur, insya Allah hartanya barokah Pak. Pala dugilu kebala dugilu, mun buco kebala buco, pengapora. Tapi punten bukul tak tu coba. Pandepak kecompoi buka bikul banyak si bucok kula tu Allah. Ya Allah, saya sudah mengampuni orang itu. Engkau adalah zat yang maha mengampuni, ampuni dia ya Allah. Saya sudah memaafkan. Masa margana langsat kula terhambat masuk surga mak? Le jelas bajang kula ban sampean lebuce tepak. Pai tahan biar malaikat tahan, tunggu kula. Nah, malaikat langsat dia. Apa langsat? Are kakek sampai na jual sekeranjang. Berapa sekeranjang? 1 kilo. Petong bolo. Ada nih petong bolo ya re. 1 sangat kilo, 6 un. Kan didik malaikat. Oh, do didikin ke Allah ke? Iya kamu no sedidik bagi Allah tak ada. Ada perkara kene bagi Allah. Can orang tu sekene. Ada tu sekene. Saya kok jatuh sekene marga pada syirik mak. Tu sering kalau ada mak. Ya pola Allah anu yang pola. Dena. Cik margana langsat tadi masalah kabe. Napa na boleh masalah dirian. Umpai heru bendrian gampang biar. Anak saya jual dirian re. Ceng adrian lah lobeng ke boleh bagus iko. Lagi pai heru bendrian gampang mak. Lah kudu cuma make ngakin make ngak. On. Siambo jualan tenggeng. Kerpu itu. Oh lah parah. Kerpu itu. Pandepa. Takok pada bencerita reng bule. Reng bule datang ke Indonesia ada restoran pas ada rebungnya apa? Rebungan pereng. Suka reng bulen. Oh, this is good ketika. Hey, very nice. Saya tanya Akib, panggil Bartes. What is it? Apa ini? Pelayan atau oning? Apa ya? Rebung bahasa Inggris. Oh, bambu. Bambu, sir? Bambu? Yes. Really, sir? Oh, you're right. Yes. Oh, bambu. Eke ngai bireng bulen. Pan moli ke Inggris. Malay bambu. Karena saya kengen bambu. Ala malay bambu seloncur kil token. Panda pakai Inggris kan lama. Pane buka. What sih kan? This really very hard juga pakun kere itu kan. Tonggo saare pakun mak.
Penulis seminggu Pak kikir. Indonesian shit iku. Kikir. Teng Indonesia kurang ajar iku. Mas Said remem bisa lembut tang di seminggu Pak kunta lembut iku. Ije bambu saya gelem. Jangan tahu bahasa ini kan kebele rebung mana kan. Coba kebele bambu. Pereng saya gelap. Lenika. Dan kadang perkara gini yang kep tak bahaya mak. Pada gulaban sampean ampu adina bajang cek cuma situng. Titik. Saya tak bajang kini ngaki madul. Dul, kini ngaki dul. Kini ngaki dul. Den. Mat, kini ngaki mat. Ya, dah, su, ti, honor. Lagi, orang tak bejeng saak sekalian, seksana 27 ibu tahun. Aduh banyak itu. Tak ini bertata. 27 ibu tahun dia kan lepas ban bambu gila. 27 tahun setak bejeng sekalian. Saare neng akhirat padu ben 1000 tahun itunya. Panas paling panas itunya paling 30 belu, 40 atau 50 derajat Celcius. Panas udara. Nikah koncon kokos neraka. Koncon kokos. Muntah percaya kalau korek roh. Ates. Betul kerja ngambung roh. Itu koncon. Aduh macam tegang kape bu. Bawa makai gula pada tako bu. Gula pada jeler kiwi malaikat. Arwah roy kok. Sehingga bela roh. Ah itu ti. Nengari mangken gula tak bisa abit kento. Ustaz tak bisa abit ceramah gula lagi. Kan sesuai aplikasi. Ini macam ini kamu macam lamunya tut deh kamu. Cinggelak dari laku tak sarapan mak. Kula di Arpen ada yang pangkeng rek. Roban kita keluar sampai acara sama kula. Andi siapa paling penting ngereng kula ben sampian pakompak. Pakompak para jamaah masjid kita penuhin di bulan Ramadan. Kita tidak tahu apakah Ramadan kali ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Kita tidak tahu apakah tahun berikutnya kita akan bertemu Ramadan. Kita hanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita bertemu Ramadan kali ini. Bisa melaksanakan puasa, kemudian tarawih, dan jangan lupa sempurnakan dengan bacaan Al-Quran dan perbanyak sedekah. Insya Allah hidup kita akan menjadi pribadi mukmin yang bertakwa kepada Allah. Amin. Yang paling terakhir, para imam-imam yang imam tarawih, kita tentu tidak akan mempersoalkan apakah mengambil 8 salam atau 10 ataupun berapa rakaat, tidak masalah. Hanya yang patut untuk diingat adalah tumak ninahnya saja. Cek sampai kuleban sampai apa jang terawih pabut kebudan. Apalagi ibadah kan toh? Oh aman berarti. Berarti gas kapi ki. Tadi rem sekali kayak. Kule seneser, kule menisiantan bu. Apa jang tarawih cuma ngimami 2 hari sebulan. Lepas sekian itu apa jangan pok compo atau keluar kota. Karena bu-ibu siantan tak libur ke kulmun ngimamin. Abid itu. Pagi mak-mak tengok saya takbir Allahu Akbar. Balik. Mulai balik medam dia solat. Pak, yang paling penting itu makninah. Antara satu rukun dengan rukun berikutnya, baik rukun bacaan atau rukun gerakan itu tenang sejenak. Apa itu tenang? Yaitu makninah tadi. Ukurannya biqadri subhanallah. Seukuran kalimat subhanallah. Amin. Dah selesai. Tunggu dulu sebentar, baru baca surah. Atau dari ruku istirahat sejenak. Sejenak saja. Enggak usah lama-lama. Jangan terlalu lambat, juga jangan terlalu cepat. Kalau bacaannya boleh dipilih, tetapi rata-rata guru-guru kami itu hanya memilih 2 dari 3. Karena cara membaca itu pertama tartil, yang kedua tadwir, yang ketiga hadr. Kalau tartil itu kan mengalun. Bacaannya lebih lambat dan kemudian
memperhatikan kaidah-kaidah bacaannya atau tajwidul Qur'annya. Yang tadwir itu agak lebih cepat sedikit. Kalau tartir, alhamdulillahi rabbil alamin, tartil. Tadwir, alhamdulillahi rabbil alamin, tadwir. Yang terakhir, hadar. Hadar itu kecepatannya 360 km per jam. Itu yang pajuk di parit rintis. Antara ruku ben sujud alung hulung. Orang kita mari sujud ya tasilwalad dolin. Hati-hati ya. Hati-hati. Tapi insya Allah walaupun sebentar ini Ustaz, saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini banyak salah, banyak khilaf. Kebenaran itu semata-mata datangnya dari Allah, dan jika itu salah murni karena keawaman saya pribadi. Terima kasih, mudah-mudahan sedekahnya yang diberikan kepada jamaah menjadi sedekah jariahnya. Yang nomor 2 itu adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak salih yang mendoakan orang tua. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kepada para kiai, para habib, dan kepada para jamaah sekalian, lebih-lebih kepada seluruh keluarga almarhum. Semoga Allah merahmati kita semuanya dan memberikan barakah pertemuan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.